daging sapinya itu benar-benar enak banget, di mulutnya itu benar-benar empuk, terus meresap banget bumbunya. Karena hari ini kita butuh di Kabupaten Kendal ini, pusat kotanya ini sudah terlalu dekat misalkan dengan fakta adanya misalkan kita melihat di beberapa daerah kabupaten ini pindah ibu kota itu bukan sesuatu yang takut. Usulannya di mana itu kalau mau terjadi pindah? Kalau yang paling pas Gandon. Gandon. Pintu tol, akses pintu tol. Itu bukan karena rumahnya Pak Ketua di Gandon. Enggak. Guess it's been a while since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny. My heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, 'cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Time wash away every feeling that can come. Ini mantep banget. Daging sapinya itu benar-benar enak banget, di mulutnya itu benar-benar empuk, terus meresap banget bumbunya, mantap. Pokoknya bisa jadi pilihan kalau satu di Kopi Walet. Ini kemarin kan juga ada apel bulanan gitu, di awal bulan Maret itu. Itu kan Pak Bupati juga menyoroti masih banyak 10 lebih bahkan kepala OPD yang dijabat oleh PLT. Dan ini kan Ada Pak di depan PLT kan? Memang di Kabupaten Kendal tahun-tahun ini banyak pejabat-pejabat eselon 2 dari tahun kemarin sampai tahun ini yang purna tugas. Dan ini sebenarnya momentum yang luar biasa. Tahun ini aja 10. Ini momentum luar biasa bagi Bupati dalam rangka bagaimana menseleksi para ASN yang sudah harusnya naik gridnya, tapi cari yang betul-betul berkompetensi, profesional dan mampu bekerja. Nah, secepatnya waktu terus berjalan. Kalau jadwal pilkada sampai November 2024 mau kapan lagi? Udah tinggal hitungan berapa tahun. PLT ini harus sudah diakhiri dan dijabat biar kinerjanya lebih Maksimal. Karena bagaimanapun Mas, ya satu orang di dua sama dengan rumah tangga lah. Ya. Kalau misalnya saya istrinya 2 atau 3 atau 4 ya konsentrasi tetap nggak bisa. Iya. Kan gitu ya, sama juga. Apalagi ini mungkin satu ASN itu membaik 2, terus yang di bawah besar itu juga kan sangat berpengaruh Pak. Itu kita support, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan untuk segera. Hadir Jenny Pati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan fokus. Jadi fokus sesuai dengan tagline berpariwisata itu. Nah, tadi sudah kita sepakati bersama ya bahwa Kendal itu beraneka ragam menu dan sebagainya, kuliner di mana-mana Mas Bundan. Ya. Ini juga kan salah satu untuk menarik PAT. Karena Mas, kalau kami orang politik itu kan sebenarnya capaian atau sebuah keberhasilan kepala daerah dalam membawa itu kan ada simpel semua. Ada 3. Yang pertama infrastruktur. Infrastruktur kita alhamdulillah Pak Ketua dan kami support sudah membaik, tinggal persentase tinggal sekira 8%. Yang kedua berkaitan dengan setelah infrastruktur adalah di pelayanan umum. Apa itu? Pelayanan umum adalah dunia kesehatan. Oh ya, ini di tengah Pandemi. Nah. COVID ini Pak, kondisi perekonomian masyarakat kan banyak yang jatuh. Nah ini Memulihkan. pemulihannya mungkin support dari Dewan seperti apa ini Pak? Wah, ini Pak Ketua kemarin yang sudah pokoknya Pak Ketua minta nggak ada PPKM, karena kita kasihan. Masyarakat kita ini banyak kalau siang hidupnya di Semarang karena bekerja di perusahaan, kalau malam tidur di sini. Begitu juga orang Semarang banyak berdomisili di Kendal juga, mencari uangnya di Semarang. Terutama mohon maaf ya, yang bagi orang Semarang yang kota sama kayak tadi Pak Ketua bilang kita penyangga kota ini.
yang tidak mampu beli di sana kan secara otomatis di daerah Kendal. di daerah Kendal. Dan harganya relatif ringan. Relatif ringan. Maka kemarin kami minta untuk diadakan PPKM yang ketiga ini biar masyarakat ini ada apa ya, ada penghasilan. Yang berikutnya Mas Umar, yang ketiga pendidikan. Nah, ini yang pendidikan kita ini kan masih antara formal dengan non formal, ini yang perlu diperhatikan sama setara, karena yang non formal ini kan membantu mencerdaskan kehidupan anak bangsa juga kan sama. Kalau anak-anak pagi sekolah SMP misalnya, sorenya kan bagaimana kita harus Batinnya. Jadi rohani religinya. Kalau kata beliau ini yang orang pesantren, kalau tidak diimbangi antara, Jadi pas banget kemarin perda pesantren ya? ya alhamdulillah kita perda pesantren juga. Itu kita harapan kami nanti dari pemerintah Kabupaten Kendal bisa menyupport bagaimana menyetarakan ini. Kenapa? Kita semua pagi kerja, ibunya kerja. Terus kalau anak pengawasannya kurang, lah akhirnya itu Pesantren. itu Mas Bunda. Jadi terkait perda pesantren gimana Kang Ketua kemarin sananya? Kita tunggu ini Pak. Kemarin kita juga sudah menyampaikan siapkan perbu bagaimana Ini ngerokok nggak apa-apa ya? Kita memberikan pemberdayaan di pesantren, membuat ekonomi kreatif di pesantren, baik pemberdayaan santri dan lain-lain. Kita juga perbu biar kita bisa mengeksekusi anggaran yang bisa masuk ke pesantren. Dan ini juga saya yakin korelasinya dengan undang-undang yang ada di pemerintah pusat sudah nyambung dengan undang-undang pondok pesantren ya, semua akan enak sambil ngobrol-ngobrol Monggo. pokoknya. Nah, ini terkait katanya ada wacana ibu kota Kendal mau dipindah karena banjir rob kemarin. Gimana Kang Ketua yang mewacanakan ini atau dari DPRD Kendal yang mewacanakan ini? Sebenarnya ya ini menjadi satu apa ya, dikatakan sebuah Wacana. Ya wacana. tapi fakta hari ini kita butuh di Kabupaten Kendal ini, pusat kotanya ini sudah terlalu dekat misalkan dengan fakta adanya Banjir rob. terus kemudian kita juga punya kepentingan untuk semakin apa ya, meluaskan jangkauan pembangunan, tidak kemudian tersental kepada satu titik. Misalkan kita melihat di beberapa daerah kabupaten ini pindah ibu kota itu bukan sesuatu yang tabu. Bahkan pemerintah pusat pun hari ini Ibu kotanya mau pindah ke melaksanakan IKN di Kalimantan. Ini tidak sekedar latah untuk ikut pemerintah pusat. Oh, enggak, ini memang kebutuhan. Enggak, ini memang kebutuhan, Pak. Satu lagi yang menjadi satu, selain tadi pemerataan pembangunan, kita butuh satu konektivitas antar wilayah. Jadi memang hari ini kita harus Dari atas. dari atas, jangan sampai terlalu kejauhan. Kemudian dari Pantura paling ujung Weleri sama paling ujung Kaliwungu ini tentunya Titik tengahnya gimana gitu? ambil satu titik tengah yang secara infrastruktur itu konektivitas antar wilayah ini bisa Terjangkau semuanya. Nggak kejauhan di mana-mana. Usulannya di mana itu kalau mau terjadi Kalau yang paling pas Gandon. Gandon? Pintu tol, akses pintu tol. Itu bukan karena rumahnya Pak Ketua di Gandon. Enggak. Tapi emang sih kalau melihat exit tol Kendal itu kan di Gandon itu sebenarnya sama pusat kotanya jauh banget Ya, orang kan lebih memilih Jadi Kaliwungu turun di atau- Kaliwungu atau iya. turun di Kaliwungu. Sebenarnya ya itu bukan latah ya. Jadi pemerintah yang di tetangga kita aja lah, pemerintah daerah dan tetangga kita kayak Boyolali. Boyolali itu sudah dari yang lama tersentral, terpusat di kantor bupati, DPR, pemerintah, OPD yang lain. Jadi nggak mencar-mencar, nggak mencar di samping itu di titik koordinat yang paling tengah. Juga kalau sudah tersentral jadi satu, kita juga nanti akan support bagaimana ada kantor orang yang mampu, ada kantor tidak mampu. Jadi tidak Mas Umar, kalau yang tidak mampu sekarang mau ngurus ke Disdukcapil, nanti mau pindah ke kejaksaan, mau pindah ke Polres misalnya jauh. Iya. Padahal sementara mereka nggak naik
motor sendiri, enggak kan jadi repot. Nah, di samping faktor rob ini yang luar biasa. Setahun 2 tahun lo bakal kesini Kemudian nggak setahun 2 tahun. Sekarang hitungannya enggak udah setahun enggak ada. bulanan Sekarang iya. Iya, semakin tinggi ya Semakin tinggi. air Ya. Ya tentunya prosesnya panjang, panjang biar nanti ini menjadi satu perbincangan dulu, wacana dulu. Nanti Harapan masyarakat misalkan masyarakat bagaimana? seperti apa, sambil kita harus juga tentunya melihat kondisi yang ada hari ini. Bagian menurut kami sesuatu yang harus diantisipasi. tapi kalau misal goal ibu kota pindah kira-kira realisasinya tahun berapa? Kan secara otomatis kalau misalnya ini jadi disetujui, berarti Pegandun juga kan menjadi kota, bukan kecamatan lagi. Kecamatan menjadi kecamatan kota. Udah kelurahan ininya, bukan desa lagi. Kan. Itu juga kan nanti kajiannya panjang. Ya paling tidak ya itu pas atau 5 tahun ke depan baru realisasi ya. misal Tapi kita sudah kemarin sudah Pak Ketua dengan membahas, sudah sempat diskusikan dengan Bupati juga dengan berkaitan dengan wacana ini. Oke guys, tadi kita sudah banyak ngobrol sama ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kendal. Saya tadi makan nasi goreng, makan pisang, makan bakso, Sama minum sama kopi, minumnya kopi walet. kopi walet mantap, kontennya enak, lezat. Samping kita menikmati hidangan yang nikmat-nikmat ini, kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit tentang Kabupaten Kendal. Semoga bisa memberi manfaat kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Jangan lupa subscribe Madian is my adventure. Orang Madian is ya.